Hey guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Di kesempatan kali ini gue akan melakukan performance review terhadap sepatu yang gokil banget, yaitu sepatu Nike KD13. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Jadi untuk performance review kali ini gue bikin sedikit berbeda karena gue lakuin di studio Naksir Sneaker lagi. Karena kenapa guys, kemarin gue udah sempat booking lapangan, gue udah coba untuk take di sana, tapi gue nggak puas dengan hasilnya. Jadi enak gue bikin lagi di sini. Semoga info yang gue kasih ke kalian ini bisa jauh lebih baik guys. First kita mulai dari tractionnya dulu. Traction di sepatu ini menggunakan solid rubber outsole dan ada dua pattern yang digunakan, yaitu pattern garis-garis dan juga circular pattern yang menurut gue ini bekerja dengan baik saat gue pakai di lapangan. Jadi ada beberapa kondisi waktu itu gue main pakai Air Jordan 1, lapangannya itu kotor banget, jelek banget, lapangannya kayak lembab gitu, dan gue nggak bisa dapat grip sama sekali pakai sepatu Air Jordan 1 yang notabene merupakan salah satu traction terbaik yang ada di sepatu basket. Jadi enak gue switch, gue ganti pakai sepatu ini, meskipun nggak sempurna tapi paling nggak gue bisa ngedapetin traction yang cukup oke. Makanya dari itu gue cukup suka dengan penggunaan traction yang ada di sepatu ini. Dan kalau gue bisa bedah lebih detail lagi, bagian yang berwarna biru ini, bagian yang garis-garis, ini merupakan part yang gampang banget kena debu. Jadi kadang gue ngerasain part yang ada di bagian warna biru ini nggak sebagus dengan circular pattern yang ada di sepatu ini guys. Jadi kadang gue kalau main di lapangan yang bener-bener kotor, gue ngerasain slip sedikit di sini, tapi itu bisa di cover dengan polar traction circular yang ada di samping sepatunya. Dari segi fitnya sendiri, menurut gue pribadi, sepatu Nike KD13 ini fit small, jadi pastikan kalian naik setengah size dari regular size kalian masing-masing. Dan sejujurnya buat kalian yang suka dengan sepatu yang bener-bener sempit gitu, kalian bisa juga beli true to size guys. Dan menurut gue pribadi sebenarnya overall fitnya itu mirip banget sama sepatu Nike KD12. Jadi kalau kalian udah punya sepatu Nike KD12, kalian bisa cobain sepatu ini dan kalian bisa beli sizingnya yang sama guys. Dari segi materialnya sendiri, gue jujur nggak begitu suka dengan implementasi material yang ada di sepatu ini. Materialnya itu sebenarnya movable banget, jadi nggak perlu break in time juga. Tapi memang dari segi overall feel-nya sendiri, menurut gue cukup berbeda dengan overall feel dari kayak Flyknit, dari mesh-mesh yang gue temukan pada sepatu pada umumnya. Jadi memang dari segi overall feel-nya aja yang gue kurang begitu suka dengan penggunaan material di sepatu ini. Tapi memang kalau gue bisa bilang dari segi fitnya sendiri nggak ada masalah sama sekali, nggak ada material yang pincing, kecuali mungkin kadang di bagian sini waktu awal-awal, jadi butuh break in time sedikit, mungkin 1-2 sesi permainan dan ini hilang. Tapi dari segi overall fitnya sendiri menurut gue sebenarnya nggak ada masalah sama sekali di sepatu ini. Jadi nggak ada dead space juga, tapi memang dari segi overall feel-nya sendiri gue kurang suka dengan penggunaan material yang ada di sepatu ini. Tapi satu part yang menurut gue oke banget itu di bagian tang di sepatu Nike KD13 ini. Jujur ini menurut gue tangnya oke banget, salah satu tang yang menurut gue cukup nyaman dibandingkan dengan sepatu-sepatu lain, karena tangnya ini kayak terbuat dari material foam gitu, dan ini terbuka jadi ada ventilasinya juga. Jadi saat kalian tali sepatu ini dengan kencang, material ini tuh bakal nge-scrub banget di bagian punuk kaki kalian dan memberikan fit yang cukup oke. Dan di bagian samping dari sepatunya, kalian juga akan mendapatkan synthetic leather material yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown di bagian upper midfoot kalian. Dari segi paddingnya sendiri, menurut gue di sepatu ini juga memiliki padding yang bisa dibilang cukup standar guys. Dari segi cushionnya sendiri, ini merupakan main highlight dari sepatu ini guys. Ini merupakan sepatu yang memiliki cushion gokil banget asli guys. Jadi pertama kali kalian keluarin dari box, kalian bisa langsung ngerasain sensasi cushion yang enak banget. Jadi bener-bener bouncy, bener-bener responsif juga, dan benar-benar dapat memberikan impact protection. Kalian akan mendapatkan zoom stroble dan juga double stack di bagian forefoot. Jadi ini kalian bisa lihat pada bagian tractionnya sendiri, ini kan ada bagian berwarna biru, jadi itu merupakan double stack zoom air unit yang ada di sepatu ini. Dari overall feel-nya sendiri, gue suka banget, dan ini sebenarnya hampir di borderline kayak too much cushion guys. Jadi di sepatu ini sebenarnya kalian juga akan kehilangan court feel, tapi dengan sensasi yang nyaman banget, menurut gue ini masih oke. Dan dengan cushion setup seperti ini, sebenarnya gue suka banget untuk coba sepatu ini di lapangan outdoor,
karena lapangan outdoor itu keras guys, jadi gue butuh banget cushion yang bisa memadai. Jadi ini menurut gue adalah salah satu sepatu dengan cushion yang benar-benar oke. Dan kalau kalian tanya juga dengan durabilitas dari rubbernya sendiri, menurut gue bagian yang circular ini menurut gue bisa bertahan di lapangan outdoor, tapi di bagian yang berwarna biru ini bakalan cepat habis karena memang rubber yang digunakan di part ini merupakan rubber yang playable, jadi cukup soft. Dan kalau kalian bertanya durabilitasnya sendiri, ini tergantung dengan intensitas latihan kalian sendiri guys. Di bagian supportnya sendiri menurut gue pribadi KD13 memiliki support yang gue bisa bilang cukup. Di bagian bawah kalian akan mendapatkan arch support juga, di sini ada torsional plate. Dan di bagian belakang dari sepatunya kalian juga akan mendapatkan heel cup, disertai di sini ada foam yang menonjol. Ini juga berfungsi untuk memberikan kalian heel lockdown, menjaga heel kalian tetap berada pada posisi yang seharusnya. Dan mungkin satu yang bisa gue kasih feedback sedikit di sepatu ini, gue berharap sepatu ini memiliki outrigger yang sedikit lebih, karena dengan cushion yang beneran eksplosif seperti ini, kadang kalian bisa kerasa sedikit unstable guys. Meskipun base yang ada di sepatu ini udah cukup lebar, tapi gue masih kadang ngerasain sedikit pipi saat menggunakan sepatu ini. Dan bagian nomor 7 yang ada di samping ini ada plastik piece yang kecil. Bagian ini berfungsi juga untuk memberikan stabilitas agar foam yang ada di sepatu ini tidak terlalu kompres. Overall, menurut gue pribadi, sepatu Nike KD13 merupakan sepatu yang jujur nyenengin banget saat gue pakai di lapangan. Saat pertama kali gue keluarin dari dalam box, cushionnya itu udah nyaman banget, materialnya juga nggak perlu break-in sama sekali. Dan dari segi looks-nya sendiri, menurut gue ini merupakan sepatu yang kelihatan futuristik aja. Nggak tahu sih, mungkin dari segi marketingnya Nike, kayak ada warna hitam, terus ada siluet warna biru mudanya, itu udah kelihatan kayak sepatu-sepatu hyper adapt, udah kayak kelihatan sepatu yang memiliki teknologi yang gokil banget. Juga gue penasaran banget apakah sepatu Nike KD13 ini bisa menjadi top sneakers of the year di tahun 2020, karena di tahun 2019 Nike KD12 udah menjadi sepatu favorit gue guys di tahun tersebut. Jadi dengan perubahan yang bisa gue bilang cukup minimal, ada beberapa tweaks aja, gue penasaran banget apakah sepatu ini bisa menjadi the best sneaker di tahun 2020. Dan buat kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa dapetin sepatunya di Hoops Point. Sepatu ini ada beberapa colorway juga yang rilis, dan ada beberapa sepatu yang dijual dengan harga sale juga. Jadi gokil banget menurut gue. Kalian bisa langsung menuju ke website Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.